Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Para alim ulama yang saya muliakan, pemirsa TV El Sinta, hadirin hadirat yang saya hormati. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang telah diberikan Allah, sehingga kita dapat melaksanakan acara ini, Risalah Iman, dengan TV El Sinta. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat pemirsa TV El Sinta yang saya muliakan, dalam kesempatan yang baik ini saya akan mengangkat sebuah tema, 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat, baginda Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama sahabat, lagi santai. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ridho Allah sebagai Tuhannya, barang siapa ridho Islam sebagai agamanya, barang siapa Nabi Muhammad SAW ridho sebagai Nabi dan Rasulnya, baginya wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa TV El Sinta rahimakumullah. Lantas sahabat Rasul Ibnu Mas'ud bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Rasulullah SAW menjawab, yang pertama sholat tepat pada waktu, yang kedua birrul walidain, dan yang ketiga berbakti pada orang tua, dan yang ketiga jihad fisabilillah. Hadirin pemirsa TV El Sinta rahimakumullah. Perlu kita ketahui, saat ini banyak kalangan kita umat Islam banyak melalaikan sholat, padahal sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang paling baik atau buruk nantinya tergantung dari sholatnya. Bila sholatnya baik, tentunya semua akan mengikuti baik. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Hadirin pemirsa TV El Sinta rahimakumullah. Salat tiangnya agama. Banyak orang melalaikan salat. Kadangkala sudah terdengar adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dalam kenyataannya masih tenang-tenang mengabaikan panggilan Allah. Azan yang berkumandang sana kemari, kadang masih sibuk dengan rapatnya, sibuk dengan mainannya, sibuk dengan sinetronnya, dan lain sebagainya. Inilah
yang membikinkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mengapa banyak orang sholat di negeri kita yang mayoritas muslim ini, tapi dalam kenyataannya kemungkaran gak henti-hentinya? Inilah karena sholatnya perlu diperhatikan dengan baik. Sholatnya yang kurang tepat waktunya. Sholatnya kadang-kadang cuma sekedar menggugurkan kewajiban, bukan untuk mendirikan sholat. Sebenarnya dengan berbagai macam problematika saat ini, silih bergantinya macam-macam musibah gak henti-henti. Banjir bandang gak henti-hentinya. Wabah corona juga gak berlari. Ada kebakaran dan lain sebagainya. Inilah semuanya dari ulah-ulah tangan manusia. Oleh karena itu, marilah kita sholat dengan baik. Karena sholat dengan baik itu kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan emas kita untuk senantiasa mengutarakan sesuatu kita dengan Allah, dengan segala macam problematika yang kita hadapi. Insya Allah, bila sholat kita benar, hidup kita akan tentram, aman, abadi. Dan negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena menjaga sholat yang 5 waktu. Amalan yang kedua yakni birrul walidain, berbakti pada orang tua. Berbuat baik pada orang tua, itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perintah Allah dan Rasulnya. Bukan ulama atau cendekiawan, tapi langsung dari Allah. Wa qadha rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Kita disuruh berbuat baik pada orang tua kita. Tapi dalam kenyataannya, hadirin wal hadirat, pemirsa TV Al Sinta yang saya muliakan, akhir-akhir ini yang terjadi sangat menyedihkan kita. Banyak anak-anak melantarkan orang tuanya, banyak menyanyiakan orang tua. Sungguh sedihnya, bahkan ada anak sampai membawa orang tua dah tua renta dibawa ke pengadilan. Ada juga sampai orang tuanya dibunuh, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Inilah anak-anak yang durhaka. Apa yang salah di negeri kita ini? Mengapa generasi kita sekarang ini banyak menyanyiakan orang tuanya? Padahal kita hadir ke muka bumi ini wasilah dari orang tua kita. Pernah suatu saat sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang bisa berbuat baik ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Ibumu." 2 kali tanya, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ibu?" Baru 4 kali, "Siapa Rasul?" "Ayahmu." Sampai seperti Rasulullah, betapa baiknya. Oleh karena itu, berbuat baiklah pada orang tua. Karena apa? Kita bisa sukses, bisa menggapai ilmu yang tinggi, bisa punya titel yang tinggi, punya pangkat jabatan, semuanya itu atas jerih payah orang tua kita. Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, saudaraku, pemirsa TV Al Sinta yang saya muliakan, berbuat baiklah pada orang tua kita.
dimanapun kita berada, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Banyak orang tua kita sebenarnya nggak membutuhkan uluran tangan kita, tapi membutuhkan kita datang silaturahmi orang tua, memuliakan orang tua. Jangan sampai berkata sama orang tua kita. Berbuat baiklah, muliakanlah orang tuamu. Jangan sampai orang tua dilantarkan, naudzubillah, summa naudzubillah. Pernah suatu saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa anak muda? Orang tua saya telah meninggal ya Rasul. Sementara saya belum berbuat baik pada orang tua, berbakti pada orang tua. Bagaimana saya harus berbakti pada orang tua saya Rasulullah? Anak muda, sedekahlah kamu untuk orang tuamu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya akan selalu mengalir pada orang tua. Inilah jeripayah anak-anak yang soleh. Kita dengan mendoakan orang tua kita setiap habis sholat, setiap waktu. Ingatlah jeripayah orang tua kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena dengan hadirnya orang tua kita itu, maka kita akan terangkat derajat. Karena apa? Kuncinya surga itu ada 3. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus beriman. Apapun orang kalau nggak punya iman kepada Allah, nggak akan masuk surga. Meskipun bangun jembatan, bangun masjid, nggak punya iman, nggak akan masuk surganya Allah. Seperti hanya anak sekolah. Anak sepinter apa kalau nggak daftar di sekolah itu, nggak akan dapat ijazah di sekolah yang sepatutnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berbuat baik pada orang tua kita. Yang kedua, amal soleh kita yang akan menyertai kita ke surganya Allah. Dan yang ketiga, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kuncinya kita bila ingin masuk surganya Allah. Harus beriman kepada Allah, harus beramal ya soleh. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang ketiga, atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa TV El Sinta ini senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ridhonya kedua orang tua kita. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, mari kita senantiasa berbuat baik pada orang tua kita, khususnya untuk senantiasa fastabiqul khairat. Hadirin pemirsa TV El Sinta rahimakumullah. Amalan yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni jihad fisabilillah. Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat, hidup itu adalah perjuangan. Sampai kapan kita berjuang? Sampai mati di liang lahat kita harus senantiasa memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita ke muka bumi ini bukan untuk berpoya-poya, gila harta, gila hormat, apalagi gila wanita. Allah menciptakan kita ke muka bumi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah, mengabdi kepada Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 50. Oleh karena itu, memang kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
berdakwah nggak harus keluar-keluar di panggung. Dengan tingkah laku kita, dengan akhlak kita, kita senantiasa berdakwah. Nggak harus ilmu kita harus penuh dulu, nggak akan habis gitu. Sampaikan balik anni walau ayah. Berjihad. Jihad itu bukan sekedar Allahu Akbar bawa berdil, bawa celurit dan sebagainya. Tidak. Kita mengajarkan ilmu. Belajar ilmu juga jihad untuk agama. Memakmurkan rumah Allah. Bahkan para pemirsa TV El Sinta Rahimahumullah mencari sesuap nasi, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak istrinya yang halal, itu pun juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bila kita mau bepergian, cari nafkah atau belajar apapun, jangan lupa kita itu bersuci dulu, membersihkan diri wudu, biar rezeki kita berkah, ilmu kita berkah, memberi keberkahan, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, lingkungan, agama, bangsa, dan negara. Bila hidup kita berkah, akan beri ketenangan. Jihad itu enggak harus selalu perang di medan. Untuk ilmu yang baik, berguru dengan ilmu yang baik, senantiasa menjelekkan orang. Mari kita kembali ke jalan Allah. Jangan kita senantiasa menjelekkan orang lain. Berdakwah dengan baik, mengajak bukan mengejek. Mengajak dan kebaikan, mengajak memakmurkan rumah Allah. Ingat situasi negara seperti ini, musibah enggak henti-hentinya. Allah melihat dengan berbagai macam musibah. Allah itu murkanya bisa reda ketika Allah melihat orang berduyun-duyun memakmurkan rumah Allah, masjid. Yang kedua, orang berduyun-duyun memakmurkan majelis taklim, majelis ilmu. Dan yang ketiga, banyak anak-anak ceria belajar Al-Quran. Inilah yang membuat redanya Allah, kemurkaan Allah. Akhirnya bisa tenang dan tenang. Kalau kita ingin melakukan seperti itu, insya Allah kita senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang karena Allah, menegakkan agama Allah dimanapun kita berada. Makanya seperti ketua dalam masjid kita, Bapak Yusuf Kala, senantiasa dalam motonya memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ini sudah senantiasa memakmurkan masjid, rumah Allah, dan kita makmurkan juga jamaahnya. Jangan sampai ada jamaah masjidnya kurang ikhlas itu. Kita dengan sholat berjamaah, mengajak saudara kita sholat berjamaah, memakmurkan rumah Allah, itu pun juga jihad ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berbuat dengan kebaikan. Hadirin pemirsa TV El Sinta Rahimakumullah. Oleh karena itu, 3 amalan tadi. Yang pertama, kita ulang lagi, yakni sholat tepat pada waktu. Kalau kita sholat pada waktunya, banyak orang sholat celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Wah, celaka orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, sholatnya semaui sendiri. Yang kedua, dirikan sholat dengan baik. Yang kedua, birrul walidin, berbuat baiklah pada orang tua. Jangan sampai berani sama orang tuamu. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, setiap saat
mintalah ridho orang tua. Meskipun kamu sudah sarjana, S1, S2, S3 maupun sudah profesor, orang tuamu nggak punya gelar apapun, tetaplah minta ridhonya orang tua. Ini kuncinya kalau ingin hidup sukses. Yang ketiga, kita harus senantiasa berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, dalam kondisi apapun, karena kita akan berjuang ya Allah. Sampai kapan kita berjuang? Sampai di liang lahat, sampai di penghabisan, agar hidup kita nantinya bisa husnul khotimah. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.